Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hai, shalom kepada saudara-saudari di channel yang dikasihi. Hari ini saya ingin mengungsikan tentang beberapa ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemimpin yang hebat menurut pandangan Alkitab. Tanpa membuang masa lagi, mari kita semua renungkan satu persatu. Yang pertama, pemimpin yang sungguh-sungguh mempunyai jiwa seorang gembala baik ialah: pertama, pemimpin yang sungguh-sungguh mengenal orang yang ia pimpin dan dikenal baik oleh orang ia pimpin. Yohanes 10 ayat 4 hingga 5. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak pernah mereka kenal. Yohanes 10 ayat 4 hingga 5. Pemimpin yang baik memberikan masa, tenaga, dan perhatiannya bagi orang-orang yang ia pimpin, sedangkan seseorang pemimpin yang tidak mempunyai kesungguhan dan keprihatinan tidak akan melakukan semua itu, karena merasa bukan tanggung jawab dan miliknya. Ketika melihat masalah dan percobaan datang, ia lari dan terus meninggalkan orang-orang yang dipimpinnya dan hanya menyelamatkan dirinya sehingga orang atau komuniti yang ia pimpin tercerai-berai dan berpecah belah. Yang kedua, pemimpin yang tidak mementingkan diri dan sanggup berkorban untuk kebaikan orang lain, terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 11 hingga 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 11 hingga 13. Mementingkan diri dan tidak sanggup bertoleransi terhadap sesama adalah musuh terbesar yang ada pada seorang pemimpin di dalam ia menguruskan sekumpulan orang ataupun sebuah komuniti maupun organisasi. Baiklah, yang ketiga, menginginkan yang terbaik daripada orang yang dipimpinnya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Seorang pemimpin di dalam dirinya sentiasa memikirkan apa yang boleh dia lakukan agar setiap keputusan, tindakan dan pertimbangannya adalah yang terbaik dan memberikan manfaat kepada orang-orang sekelilingnya. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain, cuma di sini saya ingin menyimpulkan bahwa sememangnya Kristus adalah simbol dan contoh gembala baik yang terbaik. Kristus ingin menyelamatkan dan menggembalakan bukan sahaja bangsa Israel, tetapi juga kepada semua bangsa di seluruh dunia melalui misi gerejanya, karena Kristus ada bersabda, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Yohanes 10 ayat 16. Baiklah saudara-saudari, adakah kita sungguh-sungguh menerima tuntunan dan bimbingan daripada Kristus, gembala baik kita, yang ingin kita hidup di dalam kepenuhan dan sukacita yang sebenar? Nah, macam mana dengan perkongsian video kita nih kali? Adakah kita seseorang pemimpin yang baik? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel. Tuhan memberkati kita semua.